Kita akan mempelajari jenis-jenis jaringan komputer. Berdasarkan cakupan geografis, jaringan komputer tergolong menjadi 4 jenis. Yang pertama ada LAN, Local Area Network. Apa itu Local Area Network? Secara umum, penggambaran jaringan Local Area Network atau LAN adalah seperti yang terlihat pada gambar. Jaringan LAN menghubungkan beberapa komputer dalam cakupan yang tidak terlalu jauh. Secara istilah, jaringan LAN atau Local Area Network adalah model jaringan komputer yang mencakup area lokal atau sempit seperti ruangan, rumah, gedung, dan sekolah. Untuk memperdalam pemahaman kalian mengenai jaringan LAN, simak ilustrasi berikut. Digambarkan di suatu sekolah terdapat komputer server, komputer kepala sekolah, komputer TU, dan komputer yang ada di dalam ruang kelas atau laboratorium. Komputer-komputer ini saling terhubung satu dengan yang lainnya, baik menggunakan media kabel maupun tanpa kabel. Hubungan komputer-komputer, baik di dalam ruangan, gedung, rumah, atau sekolah, semua ini termasuk jaringan LAN yang ditandai dengan luas cakupan atau jarak kurang dari 1 km. Yang kedua ada MAN, Metropolitan Area Network. Apa itu Metropolitan Area Network? Secara umum, penggambaran jaringan Metropolitan Area Network atau MAN adalah seperti yang terlihat pada gambar. Terlihat ada beberapa gedung yang memiliki jaringan LAN. Jaringan LAN yang ada pada gedung-gedung ini akan saling terhubung satu dengan yang lainnya. Hubungan jaringan antar gedung tersebut termasuk jaringan MAN. Secara istilah, jaringan MAN atau Metropolitan Area Network adalah jaringan komputer yang menghubungkan beberapa LAN menjadi satu, seperti menghubungkan berbagai kampus, perkantoran, pemerintahan, dan sebagainya. Untuk memperdalam pemahaman kalian mengenai jaringan MAN, simak ilustrasi berikut. Digambarkan di suatu kota terdapat beberapa gedung sekolah. Di dalam gedung sekolah terdapat jaringan yang dinamakan jaringan LAN. Kemudian, jaringan dalam gedung sekolah akan saling terhubung dengan gedung dinas pendidikan. Hubungan jaringan antar gedung seperti ilustrasi termasuk jaringan MAN. Apapun itu ditandai dengan luas cakupan atau jarak kurang dari 100 km. Yang ketiga ada WAN, Wide Area Network. Apa itu Wide Area Network? Secara umum, penggambaran jaringan Wide Area Network atau WAN adalah seperti yang terlihat pada gambar. Terlihat ada beberapa jaringan LAN dan jaringan MAN. Hubungan beberapa jaringan LAN dan MAN ini termasuk jenis jaringan WAN. Tentunya cakupannya akan lebih luas dibandingkan jenis jaringan sebelumnya. Secara istilah, jaringan WAN atau Wide Area Network adalah jaringan komputer yang menghubungkan suatu wilayah atau suatu negara dengan negara lainnya, menghubungkan komputer-komputer di seluruh dunia. Untuk lebih memperdalam pemahaman kalian mengenai jaringan WAN, simak ilustrasi berikut. Digambarkan ada negara A, negara B, dan benua X. Di dalam negara atau benua tersebut ada suatu jaringan komputer. Apabila jaringan antar negara atau benua ini saling terhubung, maka ini termasuk jenis jaringan WAN. Ditandai dengan luas cakupan atau jarak lebih dari sama dengan
100 km. Yang keempat ada internet. Pastinya kita sudah tidak asing dengan istilah internet. Lalu, seperti apa penjelasan mengenai internet? Secara umum, internet adalah jaringan global yang dapat dimanfaatkan setiap orang yang terhubung dengan sinyal internet. Kapanpun dan dimanapun kita dapat memanfaatkannya. Secara istilah, internet yaitu interconnected network, yang merupakan sebuah jaringan komputer yang saling menghubungkan antar komputer secara global. Internet menggunakan sebuah protokol komunikasi yang sama, yaitu TCP/IP. Jaringan kabel atau wired. Jaringan berkabel atau wired adalah jaringan komputer yang menghubungkan satu komputer dan komputer lainnya dengan media berupa sebuah kabel. Kabel ini berfungsi agar satu komputer dengan komputer lainnya itu dapat saling bertukar informasi atau data yang terhubung dalam suatu internet. Intinya, kabel itu nanti akan menjadi sebuah jembatan antar komputer agar komputer tersebut dapat saling berkomunikasi. Jenis kabel jaringan. Ada 3 jenis kabel jaringan yang banyak digunakan saat ini. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kabel koaksial. Kabel ini biasanya digunakan untuk menghubungkan TV dengan perangkat antena. Di rumah kalian yang masih menggunakan TV antena, kabelnya pasti menggunakan kabel koaksial ini. Kabel ini bisa juga untuk membangun jaringan komputer dan sebagai jalur radio. Tapi, karena performa dan jangkauan jaringan yang dihasilkan kabel ini sangat terbatas, kabel ini sudah ditinggalkan oleh para pengguna jaringan internet. Ini adalah contoh kabel koaksial jika dibuka kabelnya. Yang kedua, kabel twist pair. Kabel twist pair merupakan kabel jaringan yang di dalamnya terdiri atas beberapa kabel yang saling berpasangan. Kabel ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, ada kabel STP atau Shield Twist Pair. Kabel STP merupakan jenis kabel yang memiliki perlindungan dari gangguan elektromagnetik. Ya, ada kata STP. S itu adalah shield atau perlindungan. Kabel ini cocok digunakan pada perusahaan besar yang membutuhkan kinerja maksimal. Perhatikan, di sini ada gambar sebuah kabel STP dan di situ ada foil shield. Foil ini berfungsi untuk memberikan perlindungan dari kabel dari gangguan elektromagnetik. Yang kedua, ada kabel FTP atau Foil Twist Pair. Kabel FTP merupakan jenis kabel yang memiliki lapisan pelindung semacam foil. Lapisan ini berguna membuat ketahanan yang lebih baik terhadap gangguan magnetik. Hampir mirip dengan kabel STP ya. Yang ketiga, ada kabel UTP atau Unshielded Twist Pair. Berbeda dengan kabel STP dan FTP, kabel UTP merupakan jenis kabel yang tidak memiliki perlindungan di dalam kabelnya. Hanya pelindungnya adalah kulit luar kabel dan langsung ada kabelnya di dalamnya. Jenis kabel ini memiliki kelemahan utama yaitu rentan dan sensitif terhadap arus listrik tegangan tinggi. Kabel jenis ini banyak digunakan pada jaringan telepon dan jaringan LAN dengan kapasitas kecil. Perhatikan contoh-contoh gambar di kabel STP, FTP, dan UTP. Kabel twist pair memiliki 8 kabel di dalam kabel. Ada warna oranye putih, ada warna oranye, ada warna biru putih, ada warna hijau putih, ada warna coklat putih, dan ada warna coklat. Ada 8 kabel di dalam kabel twist pair. Yang ketiga, ada jenis kabel yang bernama kabel fiber optik. Kabel fiber optik merupakan jenis kabel jaringan yang memiliki spesifikasi tinggi dan mampu memberikan performa serta kualitas sangat bagus, cepat, dan stabil. Kabel fiber ini menggunakan media berupa kabel dan memancarkan cahaya di dalamnya. Kecepatannya sangat cepat, melebihi kabel menggunakan arus listrik seperti biasanya. Pada umumnya,
Kabel fiber optik digunakan untuk jaringan MAN, WAN, dan bahkan bisa untuk jaringan LAN, meskipun kapasitasnya kecil. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jaringan nirkabel atau wireless. Jaringan nirkabel atau wireless network adalah komunikasi antar sistem komputer tanpa menggunakan kabel. Jaringan nirkabel dapat dipakai untuk jarak dekat maupun jarak jauh. Jaringan ini biasanya menggunakan media transmisi seperti gelombang radio, gelombang mikro, dan cahaya inframerah. Macam-macam teknologi wireless. Yang pertama, ada Bluetooth. Yang kedua, ada Wi-Fi, yaitu Wireless Fidelity. Dan yang ketiga, ada WiMAX. Mari kita bahas kelebihan dan kekurangan jaringan nirkabel. Kelebihannya menggunakan jaringan kabel adalah harganya relatif murah, tingkat keamanan relatif tinggi, performa jaringan bandwidth yang lebih besar, tinggi, dan lancar, proses instalasi yang mudah, biaya yang murah, dan koneksi jaringan lebih cepat daripada tanpa menggunakan kabel. Namun, ada kekurangannya. Yang pertama, keamanan pada kabel LAN akan hilang pada saat kabel jaringan dipotong. 2. Jangkauan dan akses klien terbatas. Karena menggunakan media kabel, itu jaringannya akan terbatas. Satu kabel itu maksimal hanya 100 meter. Selebih dari itu, maka komunikasinya akan terganggu. Yang ketiga, sulit dan membutuhkan banyak biaya yang cukup mahal untuk memperluas jaringan. Jika mau menambah jaringan, biasanya akan menggunakan tambahan switch atau hub agar kabelnya bisa lebih dari 100 meter. Yang keempat, jaringan kabel lebih tidak nyaman digunakan pada perangkat mobile karena menggunakan kabel. Coba aja bayangkan jika HP kalian itu menggunakan media kabel untuk tersambung ke jaringan. Maka HP kalian tidak akan bisa dibawa kemana-mana, tidak sefleksibel sekarang. Yang kelima, kerapian yang kurang karena kabel yang berantakan. Wajar, jika menggunakan kabel, maka kesan kerapiannya akan berkurang. Kita bahas kelebihan dan kekurangan jaringan nirkabel atau jaringan tanpa kabel. Yang pertama, kelebihannya adalah jangkauannya luas. Yang kedua, mudah dan murah untuk dipindahkan. Kalian bisa pergi kemana-mana dan tetap bisa terhubung ke jaringan. Yang ketiga, dapat terkoneksi ke jaringan sewaktu-waktu. Yang keempat, fleksibilitas tempat. Namun ada kekurangannya. Yang pertama, alatnya untuk menggunakan jaringan nirkabel ini cukup mahal. Yang kedua, keamanan data kurang terjamin karena semua orang bisa mengakses jaringan tanpa kabel ini. Yang ketiga, sinyal putus-putus. Ini tergantung dari lokasi kalian dari pemancar jaringan tersebut. Yang keempat, intervensi gelombang sehingga mengganggu jaringan.